Tiffany Maya Anggraini. Saya berasal dari Universitas Pamulang dan program studi yang saya tempuh manajemen S1. Untuk memenuhi tugas individu mata kuliah manajemen operasi. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 10 desain produk dan jasa atau pengembangan produk. Apa sih pengertian Quality Vacation Development? Jadi, Quality Vacation Development (QFD) merupakan pendekatan sistematik yang menentukan tuntutan atau permintaan konsumen, kemudian menerjemahkan tuntutan tersebut secara akurat ke dalam teknis, manufacturing, dan perencanaan produksi yang tepat. Selanjutnya, QFD dibuat pertama kali pada tahun 1972 oleh Mitsubishi Shipyard di Kobe, Jepang, yang kemudian dikembangkan oleh Toyota dan para pendukungnya dan digunakan oleh banyak perusahaan di Jepang dan di Amerika. Pendapat tersebut berarti bahwa QFD dibuat untuk membantu organisasi dalam meningkatkan kemampuan organisasi di sekolah dalam memahami kebutuhan konsumen dan secara efektif memberi tanggapan kepada kebutuhan konsumen. Quality Vacation Development (QFD) merupakan satu-satunya sistem mutu komprehensif yang bertujuan secara spesifik, yaitu memaksimalkan kepuasan konsumen dengan mencari kebutuhan konsumen, baik yang jelas maupun yang tidak terucap oleh konsumen. Penerapan QFD telah banyak dilakukan berbagai perusahaan dan institusi terkemuka di berbagai negara. Saat ini sudah banyak industri di Amerika yang secara rutin menggunakan QFD untuk meningkatkan mutu produk dan layanan mereka. Industri-industri tersebut mencakup industri otomotif, perbankan, asuransi, pelayanan kesehatan, layanan umum, dan pengelolaan makanan. Manfaat QFD (Quality Vacation Development). Yang pertama, fokus pada pelanggan, di mana QFD memerlukan pengumpulan masukan dan umpan balik dari pelanggan. Informasi kemudian diterjemahkan ke dalam sekumpulan persyaratan pelanggan yang spesifik. Yang kedua, efisiensi waktu, di mana QFD dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam pengembangan produk karena memfokuskan pada persyaratan pelanggan yang spesifik dan telah diidentifikasi dengan jelas. Yang ketiga, orientasi kerjasama tim, di mana QFD merupakan pendekatan orientasi kerjasama tim. Semua keputusan dalam proses didasarkan atas konsensus dan dicapai melalui diskusi mendalam dan brainstorming. Yang keempat, orientasi dan dokumentasi. Salah satu produk yang dihasilkan dari proses QFD adalah dokumen komprehensif mengenai semua data yang berhubungan dengan segala proses yang ada dan perbandingannya dengan persyaratan pelanggan. QFD dapat diterapkan untuk membantu pelaksanaan filosofi TQM. Peranan utama QFD adalah pada perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan produk. Salah satu produk yang dihasilkan dari proses QFD adalah dokumen
komprehensif mengenai semua data yang berhubungan dengan segala proses yang ada, dan perbandingannya dengan persyaratan pelanggan. Secara spesifik, manfaat penerapan QFD yaitu yang pertama, meningkatkan keandalan produk. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan konsumen. Yang keempat, memperpendek time to market. Yang kelima, mereduksi biaya perancangan. Yang keenam, meningkatkan komunikasi. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas. Terdapat 3 tahap QFD. Yang pertama, tahap pengumpulan voice of customer. Yang kedua, tahap penyusunan rumah kualitas atau house of quality. Yang ketiga, tahap analisa dan implementasi. Di sini juga terdapat kelemahan QFD, Quality Function Development. Yang pertama, memerlukan keahlian spesifik beragam. Seperti input pada QFD memerlukan analisis pasar, penerjemah karakteristik kualitas, membutuhkan keahlian perencanaan, penerjemahan ke spesifik teknis. Yang kedua, kesulitan dalam mengisi matriks. Yang ketiga, hanya merupakan alat, tidak ada kejelasan kerangka pemecahan masalah. QFD merupakan metode yang beroperasi berdasarkan input, mengelolanya, dan mengeluarkan output tertentu. Keberhasilan alat ini ditentukan oleh kejelian melihat konteks permasalahan yang ada, dikategorikan menjadi upstream, yaitu penentu sumber input yang tepat, dan downstream, yaitu tindak lanjut yang dilakukan pada output. Yang keempat, bersifat proyek tanpa kelanjutan. Merupakan tidak ada pembakuan institusi atau job description yang tepat untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Metodologi QFD atau Quality Function Development. Yang pertama, matrik perencanaan produk atau House of Quality. HOQ lebih dikenal dengan rumah pertama, yang menjelaskan tentang customer need, technical recruitment, CO relationship, customer competitive evaluation, competitive technical assessment, dan target. HOQ terdiri dari 7 bagian utama tadi. Yang kedua, matrik perencanaan part atau part development. Lebih dikenal dengan rumah kedua, adalah matrik yang mengidentifikasi faktor-faktor teknis yang kritikal terhadap pengembangan produk. Yang ketiga, matrik perencanaan proses atau proses planning. Lebih dikenal dengan rumah ketiga, merupakan matrik untuk mengidentifikasi pengembangan proses, pembuatan suatu perencanaan pengembangan, mengetahui proses perencanaan matrik HOQ. HOQ atau House of Quality. HOQ atau House of Quality adalah rumah pertama dan merupakan bagian dari pengembangan QFD. Pada House of Quality terdapat WHAT merupakan Customer Recruitment atau Voice of Customer, How merupakan Technical Recruitment, metrik berhubungan Competitive Assessment.
atau konsumen dan teknis. House of Quality atau rumah kualitas merupakan alat yang digunakan untuk menggunakan struktur QFD. Kemudian metrik House of Quality atau HOQ adalah bentuk yang paling dikenal dari representasi QFD. Matrik ini pada dasarnya terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, bagian horizontal. Pada matrik ini berisi tentang informasi yang berhubungan dengan konsumen, dan ini disebut juga dengan customer tabel. Bagian yang kedua yaitu bagian vertikal pada matriks berisi tentang informasi teknis sebagai respon dari input konsumen dan disebut dengan technical tabel. Customer information tentang konsumen untuk memberikan informasi dalam pembentukan metode QFD. Sedangkan teknik information adalah responden yang dibutuhkan dari konsumen yang bermanfaat bagi distributor. Di sini terdapat tahapan pembuatan HOQ, House of Quality. Yang pertama ada tab What, merupakan bagian kiri dari HOQ yang berisi daftar keinginan atau kebutuhan pelanggan. Yang kedua, Why, merupakan bagian kanan dari HOQ yang disebut juga planning metric yang berisi prioritas keinginan pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan terhadap perusahaan maupun pesaing. Yang ketiga, How, merupakan lantai kedua dari HOQ mengidentifikasikan karakteristik produk yang dapat diukur untuk memenuhi keinginan dari pelanggan. Technical response atau technical recruitment. Yang keempat, relationship metric atau metrik hubungan. Itu adalah bagian tengah dari HOQ yang mengaitkan bentuk hubungan technical response dengan voice of customer atau customer recruitment. Yang kelima, correlation metric atau matrik korelasi, merupakan atap dari HOQ yang mengidentifikasikan pelaksanaan desain dari HOW. How much merupakan dasar dari rumah yang berisi spesifikasi teknis yang akan memuaskan pelanggan seperti prioritas dari technical response, technical benchmarking, technical kesulitan, tingkat kesulitan teknik seperti tabel value, target value. Selain itu, terdapat 4 tahap model QFD. Tahap pertama itu adalah metrik perencanaan produk, di mana menjelaskan tentang keinginan konsumen, kebutuhan teknis, korelasi, hubungan-hubungan yang berkaitan, evaluasi kompetitor atau pesaingnya, penugasan teknis kompetitif dan target-targetnya. Alat yang digunakan untuk menggunakan struktur QFD adalah matrik yang berbentuk rumah yang disebut House of Quality atau HOQ. HOQ terdiri dari 6 bagian utama metrik perencanaan produk yang tadi. Yang kedua, tahap kedua adalah matrik perencanaan teknik, yaitu faktor-faktor teknik yang kritis terhadap pengembangan produk. Yang ketiga itu tahap ketiga metrik perencanaan proses. Itu merupakan metrik proses pembuatan pengembangan suatu produk. Yang keempat itu terdapat tahap keempat adalah metrik perencanaan produksi, yaitu memaparkan tindakan yang perlu diambil
di dalam perbaikan kualitas produksi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.